Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 2 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini ya. Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to you, to your heart until you are ready to release them. Jadi simpanlah mimpi-mimpimu, lindungilah mimpi-mimpimu. Kamu adalah penjaga dari mimpi-mimpimu yang berharga, mimpi-mimpimu yang indah, ya, mimpi-mimpimu yang amazing, dan mimpi-mimpimu akan aman dalam genggamanmu, ya. Tetap tahan untuk bersamamu dan ada dalam hatimu ya, sampai kamu siap untuk melepaskannya. Nah, jadi maksudnya gini, ketika kamu punya impian-impian ya, kamu pasti memanifestasikannya, mempunyai usaha untuk mewujudkan, memperjuangkan dan berbagai macam strategi ya. Simpan dulu sampai benar-benar memang siap untuk kamu tunjukkan kepada publik, misal kepada teman-teman kamu, ke sosmed ya, dilihat semua orang. Kenapa? Ketika kamu mempunyai strategi ya, atau kamu sedang memanifestasikannya ya, kamu pasti punya step-step gitu kan, punya cara. Nah, kenapa mesti kamu keep dulu? Supaya ide-ide kamu, gagasan kamu, berbagai strategi dan step-stepnya tersebut nggak dicuri orang lain ya. Jangan sampai ketika belum terwujud dan itu belum siap, kamu ceritakan ke sana kemari gitu ya, kamu ceritakan ke banyak orang. Nah, ternyata ada yang mencuri ide kamu atau ada yang menggunakan ide kamu dan mereka malah duluan curi start, kamu masih prepare atau masih mewujudkan satu langkah demi langkah, ternyata ada orang lain yang malah udah siap semuanya persis seperti semua yang kamu impikan. Nah, di situ ya fungsinya. Jadi kalau memang kamu udah ready, udah siap ya, dan kamu ingin menjadi inspirasi buat banyak orang, kamu boleh rilis atau kamu boleh munculkan ketika memang benar-benar itu barang udah siap, udah ready. Misalkan itu usaha gitu ya, itu bisnis. Nah, jadi itu fungsinya ya. Oke, kita lanjut ya untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Yang pertama, message ya, message.
Hari ini akan ada pesan atau informasi dari seseorang atau bahkan mungkin lebih dari satu orang ya, yang mana pesan ini memang yang kamu butuhkan atau yang kamu tunggu-tunggu. Nah, bisa juga kamu lagi nggak berkomunikasi dengan seseorang ya, lagi silent treatment atau dia misal mendiamkan kamu ya. Nah, hari ini ada pesan yang kamu terima atau dia akan menghubungi kamu ya. Atau ketika kamu butuh suatu informasi dan kayak yang kemarin-kemarin tuh kok nggak ada yang pas ya, informasi yang aku butuhkan nih ya, kok nggak ada jawaban ya. Nah, ternyata hari ini kamu mendapatkan informasi tersebut ya. Atau bisa jadi hari ini kamu sebagai penyampai pesan ya. Misal hari ini kamu sebagai host, sebagai pembicara atau sebagai trainer gitu ya, kamu membagikan banyak pesan ya, yang tentu saja bermanfaat atau berguna bagi orang lain atau bagi banyak orang ya. Oke, ini untuk pesan semesta yang pertama. Next, oke, Pluto rebirth ya. Ini pesan rebirth ini sama seperti transformasi ya, atau renewal ya, rebirth, terlahir kembali. Jadi semesta berpesan, jadilah sosok yang baru di mana kamu sudah meninggalkan pattern-pattern lama yang memang sudah nggak worth it untuk kamu terus lakukan atau kamu lanjutkan. Dan ketika kamu terus menjalankan siklus itu, kamu tidak mendapatkan profit apapun, tidak bahagia, kamu tidak mendapatkan keberuntungan ya. Yang ada kamu malah rugi, kamu sedih, kamu nggak bahagia, migrain terus menerus sampai nggak bisa tidur, menguras energimu, kamu lelah. Itu tandanya hidupmu tidak bahagia. Lalu kenapa kamu menjadi sosok yang sama, masih menggeluti menjalani hal yang sama lagi ya. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak membuat kamu bahagia. Jangan pernah takut untuk tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan rezeki, tidak mendapatkan jodoh ya. Intinya prioritas itu diri kita sendiri. Harus bahagia dan bukan menuntut atau menginginkan orang lain membahagiakan kita, bukan. Kita ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Ya, dan bagaimana menciptakan kebahagiaan? Ya, pastinya hal-hal yang negatif kita tinggalkan. Sesuatu hal yang sudah nggak worth it kita lepaskan. Ya, tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, intinya dirimu harus bahagia, harus menjadi seseorang yang baru, terlahir kembali. Oke, nah untuk pesan yang kedua. Oke, selanjutnya Ceres, nurture, merawat, menjaga. Jadi ibaratnya jika kamu punya tanaman di rumah atau kamu punya kebun ya, otomatis rawat ya. Dalam hubungan juga sama, jika kamu memang mempunyai hubungan dengan seseorang ya, jaga, rawat dengan baik. Sebaliknya, kamu juga mesti menerima hal yang sama. Karena relationship itu harus balance, take and give. Nggak bisa kita memberi terus tapi tidak diberi.
akan terjadi ketimpangan ya. Dan imbasnya apa ketika terjadi ketimpangan? Mencari kebahagiaan di luar pasangan kita ya. Jadi pelihara aja dulu, jaga nih message, komunikasikan sebaik mungkin apa sebenarnya yang diinginkan dalam relationship ini ya. Mesti sepakat satu sama lain. Nah, kemudian juga menjaga apa yang kita miliki saat ini, orang tua, anak ya, karir. Nah, itu semua kan hal-hal yang diamanahkan, kita mendapatkan amanah. Jaga dengan sebaik-baiknya, rawat ibaratnya kayak tanaman. Kalau kita berkebun, kita mempunyai tanaman, pasti kan mesti kita siram, mesti kita pupuk, rumput-rumput, benalu-benalu mesti kita singkirkan. Nah, itu ya, menjaga apa yang kita miliki dan sekaligus diri kita sendiri. Jaga kesehatan, mental, fisik ya, merawat diri. Nggak cuman feminim aja yang merawat diri, kamu maskulin pun juga mesti merawat diri. Merawat diri itu nggak selalu harus tentang bersolek ya. Kesehatan, kebersihan ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Three of Pentacle. Jika ini dalam hubungan, akan ada peningkatan level dalam hubungan. Seseorang menawarkan untuk berkomitmen. Jadi kalau dalam fase ini masih keras kamu ya, dia menawarkan untuk komitmen ya, semacam jadian ya. Untuk kalian yang sudah berpacaran, kamu dan pacarmu ya, ada kesepakatan untuk naik level ya. Misal dia udah mulai merencanakan untuk melamar kamu atau menikahi kamu ya. Kemudian dalam karir pekerjaan, hari ini kamu akan mendapatkan kontrak kerja, closing gitu ya, job, order, pekerjaan ya, buat kamu yang lagi cari kerja. Dan beberapa ada peningkatan seperti promosi jabatan ya, dan juga ada kesepakatan baik itu dalam bisnis maupun pekerjaan ya, karir, seperti peningkatan gaji, kesepakatan fee atau bonus gitu ya. Intinya sih ada peningkatan ya, ada level yang meningkat dalam segi kehidupan kamu ya. Mungkin salah satunya dalam percintaan, keuangan, karir, bisnis, pekerjaan ya, atau bahkan semua jika beruntung ya kan. Oke, kita lihat lagi ya. The Fool, ada awal baru, memulai lembaran baru ya, seperti kamu memulai aktivitas baru pada satu pekerjaan tertentu ya. Misal kamu dapat proyek baru, atau kamu sebagai karyawan baru gitu ya, atau ada kontrak kerja atau kerjasama baru. Nah, beberapa dari kalian juga menjalani hubungan baru ya, atau sebenarnya kamu udah lama kenalnya tapi membuka lembaran baru dengan lebih berkomitmen ya, dan juga lebih serius. Oke. Kemudian beberapa ada yang hari ini dipertemukan dengan orang-orang baru ya, dan juga mengunjungi tempat-tempat baru ya. Dan dari energi The Fool ini, kalian lebih nothing tulus, kayak lebih
bebas aja tanpa beban menjalani hari ini ya. Bukan berarti pasrah, tapi lebih enjoy tanpa beban, nothing tulus. Apapun hasilnya pokoknya aku kerjain kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Yap. Wow, di Empress. Kemakmuran, abundance ya, kelimpahan, kesuburan. Hari ini kamu diberikan banyak rezeki, kelimpahan, kesuburan, kebahagiaan, dan terutama buat yang feminim nih, karena di Empress nih energinya feminim banget ya. Buat yang feminim, aura kamu hari ini lebih terpancar nyata ya, lebih bersinar, lebih cantik. Dan cantik itu nggak selalu harus dengan standar tertentu ya, tapi lebih ke aura ya. Terkadang kita melihat seseorang ini sebenarnya nggak terlalu cantik, tapi kok suka aja ya ngelihatnya, kok kayak seger banget ya, kok kayak bersinar ya. Nah itu ya, ada aura yang bersinar ya, yang sangat positif. Orang tuh jadi ngelihat kamu tuh lebih seneng, lebih happy ya, karena pembawaan kamu, vibes kamu hari ini positif banget. Nah, yang mengharapkan kehamilan ya, Dewi Kesuburan sedang bersama kamu sehingga dimudahkan untuk bisa segera hamil. Oke. Yap. Ten of Swords. Hati-hati jangan terlalu memforsir dirimu. Sesuaikan kemampuan kamu dan juga kekuatanmu ya. Jika kamu paksakan semuanya di sini Ten of Swords, kamu akan tepar ya. Memaksakan hubungan yang sebenarnya sudah nggak bikin kamu bahagia, udah toksik banget ya. Setiap harinya kamu hanya mengeluh, sakit hati, kamu hambar, kamu lelah, kamu capek. Semakin kamu paksakan nih, kamu makin terluka, kamu makin nggak berdaya ya. Demikian pula dengan pekerjaan. Jika kamu capek, istirahatlah. Apalagi kamu ngerasa nggak enak badan ya, jangan paksakan dirimu ya. Kamu ambil waktu buat beristirahat ya. Sama halnya ketika kamu merasa udah overload terhadap satu pekerjaan, tapi karena terkadang kita manusia wajar ya berpikir, wah rezeki jangan ditolak, aji mumpung nih ya, semua kamu kerjakan, semua kamu terima ya. Alhasil apa nih, semakin banyak pekerjaan, energi kamu terbatas ya. Kita manusia punya limit, malah semakin ini nggak beres semua ya. Hati-hati sakit. Oke. Sebenarnya 3 kartu ini udah positif ya, tapi masih ada warning ternyata. Nah, ini relate dengan pesan semestanya nurture tadi ya, menjaga nggak cuman menjaga orang yang kita sayangi, tapi diri sendiri juga. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, artinya kamu nggak menjaga dirimu sendiri, nggak menyayangi dirimu sendiri. Oke. Yap. The Magician. Ada banyak ide yang muncul, gagasan, cara. Nah, ini sinkron dengan pesan healingnya tadi, protect your dreams. Kamu banyak impian, kamu banyak ide, banyak gagasan gitu loh ya. Dan ketika kamu sedang memanifestasikan ya, mewujudkan semua hal itu tadi ya, kamu keep dulu, jangan cerita-cerita dulu, jangan keluar-keluar dulu. Oke. Dan hari ini ada seseorang yang tiba-tiba muncul ya, bisa jadi mengirimkan pesan atau datang. Dan juga ketika kamu merasa stuck, udah nggak punya solusi ya, nanti tuh
kayak tiba-tiba semesta tuh menggerakkan, entah itu dari kamu sendiri atau dari orang lain, datang atau menghubungi kamu untuk memberikan solusi. Nah, akhirnya kamu dapat message ini tadi, dapat pesan ya atau informasi. Oke. Kita lanjut untuk pesan semesta untuk atau terkhusus untuk percintaan ya. Ya, wow, soulmate, belahan jiwa. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi sebenarnya belahan jiwamu, jodohmu itu sudah ada, sudah siap ya, dalam batinmu, dalam jiwamu, dalam roh ya. Sudah bisa kamu rasakan kehadiran soulmate. Hanya secara fisik memang belum bertemu. Dan kamu harus yakini itu ya, bahwa akan segera dipertemukan secara fisik ya si soulmate ini. Believe this and they will manifest physically. Percayai bahwa soulmate kamu sudah hadir dalam roh. Percayai dan mereka akan berusaha untuk bertemu kamu secara fisik. Wow, aku merinding. Aku merinding. Nah, ini ya, sebentar lagi mau pada dipertemukan dengan jodohnya, dengan soulmate-nya ya. Oke. Kemudian next ya, untuk angel message hari ini, pesan malaikat hari ini ya. Improving health. Wow, aku rasa nih memang ada yang sakit ya. Nih, Ten of Swords. Untuk kalian yang sakit ya, kesehatanmu akan segera membaik. Sedang dalam proses ya. Jadi kamu mesti recovery, kamu istirahat ya, segera akan membaik. Nah, ini mungkin nggak cuman tentang kesehatan badan aja ya, kesehatan keuangan kamu. Makanya di sini ada Three of Pentacles, ada di Empress ya, ada kemakmuran, kelimpahan. Jadi keadaan keuangan kamu juga membaik, kesehatan kamu membaik, hubungan kamu membaik ya. Hubungan ini juga luas ya, nggak hanya tentang percintaan aja, bisa hubungan dengan orang tua, pertemanan, ya kan, rekan kerja. Oke, yang terakhir untuk manifestasi, afirmasi hari ini, ya. My high vibes heal the world, ya. Afirmasikan my high vibes heal the world. Jadi ketika kita punya vibrasi yang tinggi, itu juga membantu menyembuhkan dunia yang sedang tidak baik-baik aja, adanya peperangan, adanya bencana, pertikaian. Nah ya, bagaimana supaya kamu mempunyai vibrasi yang tinggi, kamu menjadi seseorang yang pemaaf, kamu penolong buat semua makhluk di bumi ini, menjadi seseorang yang lebih baik ya, rebirth ini tadi, menjadi sosok yang baru, melakukan hal-hal yang positif ya, lepaskan, buang segala dendam, amarah, sakit hati, lakukan segala hal itu dengan tulus ya. Kalau kamu ngerasa keberatan, jangan dipaksakan, daripada kamu capek melakukan sesuatu hal tapi kemudian kamu grundel. Nah itu low vibes ya. Jadi ketika kamu tulus, maka vibrasimu naik dan itu membantu menyembuhkan dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi vibrasiku yang tinggi menyembuhkan dunia. My high vibes heal the world ya, afirmasikan itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.